Coba besar di sini, video ini saya akan bahas. Inilah cara Rox the Shebek mencari krunya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Waduh. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelumnya video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih salah satu karakter yang paling gila, yang paling misterius, tapi kemunculan dari namanya dan fitnya saja sudah membuat geger seluruh dunia One Piece ini. Ya benar, karakter yang dimention di chapter terbaik, chapter paling ultimate dengan judul chapter sendiri yaitu Ultimate. Ya benar, itu di chapter 957 lalu, alias Rox the Shebek. Ya akhirnya kita pun tahu juga dari chapter tersebut bahwa semua karakter Old Generation dengan kemampuan luar biasa pernah menjadi bagian dari krunya itu. Gila banget. Kaido, Big Mom, Kinji Shinoshiki, dan bahkan Shirohige pun bernaung di bawah Kapten Rox ini. Serta beberapa nama lain yang terkenal seperti Aochoku, Kapten John, dan Silver X. Bukankah dari situ seharusnya membuat kita penasaran nih? Bagaimana sih sebenarnya Rox mengundang orang-orang yang sangat hebat tersebut? Bukankah dari nalar saja sudah sangat aneh sekali kenapa orang hebat itu bisa berada di bawah dari Rox seorang? Padahal kita juga tahu mereka semua ini masing-masing adalah seorang kapten di bajak lautnya sendiri. Atau dengan kata lain, mereka sebelumnya sudah mempunyai krunya sendirilah. Tapi kenapa tiba-tiba mereka berada di bawah bajak laut Rox ini? Karena ingat, insiden ini terjadi 38 tahun yang lalu dan Big Mom sendiri di usia tersebut atau di timeline tersebut dia sudah mempunyai beberapa anak. Bahkan triplet seperti Katakuri, Oven, dan Daifuku pun sudah lahir. Jadi dia seharusnya sudah punya pulau dari Totolen juga dan segalanya lah. Tapi kenapa tiba-tiba Big Mom ini harus berada di bawah dari Rox ini dan ikut perang di insiden God Valley? Bukankah itu sangat aneh? Dan yang paling jelas adalah kata-kata Sengoku di sini. Bajak laut Rox adalah perkumpulan dari individu-individu yang berkumpul bersama di sebuah pulau yang bernama Full Elite, yang sekarang pulau ini ditempati oleh Kurohige. Dan dilanjutkan, mereka adalah orang-orang yang gila karena bisa membunuh teman sesama krunya ini. Jika mereka masuk dengan dasar yang sama, tidak mungkin akan terjadilah pembunuhan dari kru yang bahkan dikatakan cukup sering. Karena di sini Sengoku berkatanya constantly, yang berarti cukup seringlah pembunuhan dari kru yang ada di bajak laut Rox ini. Sangat berbeda dengan Kurohige yang memang punya tujuan membunuh Sach untuk mendapatkan Yami Numinya. Nah, jadi dari pengumpulan seluruh kru itu saja menurut saya sudah sangat aneh sekali. Mereka masing-masing punya krunya sendiri, Big Mom, Shirohige, dan yang lain-lain. Tapi tiba-tiba mereka bersedia hidup atau bernaung di bawah bajak laut Rox the Shebek. Gimana? Jawaban yang masuk akal adalah bajak laut Rox ini mendapatkan orang-orang tersebut dengan permainan besar yang kita semua sudah tahu yang bernama Davy Big Fight. Ya, kalian pasti tahu lah ya, permainan ini yang pernah udah tunjukkan di serial ini secara langsung. Satu permainan yang dimunculkan oleh Oda pasca arc dari Skypiea. Dan buat yang udah sering nonton video Devil Nomi pasti bakal tahu lah ya seberapa pentingnya arc dari Skypiea ini. Tapi bukankah kalian sadar kenapa arc dari Davy Big Fight ini benar-benar seperti filler dan seakan-akan arc yang paling tidak berguna, terutama untuk keberlangsungan cerita setelahnya. Tapi kita lihat sampai sekarang apa dampak yang terjadi dari arc Davy Big Fight ke cerita ini. Ya mungkin kemunculan Aokiji saja, tapi sebenarnya tidak perlu sampai dibuat permainan Davy Big Fight tersebut. Padahal kita juga tahu arc sebelum Skypiea yaitu arc Jaya Allah dan Alabasta, kedua arc tersebut berperan sangat penting untuk perjalanan cerita One Piece ini. Tapi kenapa arc dari Davy Big Fight seakan-akan hanya numpang lewat saja? Dan jika kita tahu Oda seperti apa, dia bukanlah tipe orang yang akan buang-buang arc seperti itu dan pasti ada maksud di belakangnya.
Karena menurut saya arc dari Davy Backpack ini seakan-akan arc yang independen tanpa berhubungan dengan arc yang lain-lainnya. Makanya menurut saya arc tersebut ada untuk menjawab kebingungan kita terkait hal ini. Dan jika kalian ingat juga, di chapter 306 lalu, Nico Robin menjelaskan tentang permainan tersebut yang bernama Davy Backpack, atau disebut sebagai permainan bajak laut yang awalnya dimulai di sebuah pulau yang cukup jauh dan disebut sebagai Pulau Bajak Laut atau surganya bajak laut lah, Paradise Island. Toh jika kalian ingat juga, Full Alid, tempat perkumpulan Rocks dahulu ini yang sekarang digunakan oleh Kurohige itu disebut sebagai Pirate Island, yang Teach sendiri berkata di situ bahwa ini adalah Pirate Paradise atau surganya bajak laut. Persis dengan kata-kata Sengoku dahulu dan persis juga dengan kata-kata Nico Robin di chapter 306 lalu. Meskipun Robin melanjutkan untuk mendapatkan pelaut terhebat, mereka memainkannya karena ini adalah permainan bajak laut untuk mencuri dari bajak laut. Jika kalian perhatikan juga, orang yang tahu tentang Davy Backpack ini di kru topi jerami adalah Sanji dan juga Robin. Bahkan karakter pintar seperti Nami pun tidak tahu tentang hal ini, yang menurut saya itu sangat make sense sekali. Untuk Sanji sendiri, dia adalah orang yang lahir di keluarga ilmuwan Vinsmoke, yang bahkan dia tahu tentang buku ensiklopedi dari buah iblis. Dan Robin sendiri yang notabene seorang arkeolog yang jadi sangat masuk akal sekali kenapa dia mengetahui tentang sejarah, terutama tentang rocks ini yang sudah dihilangkan dari dunia ini. Jadi dari kru-kru yang sudah ada di Rock saja seperti Shirohige, Kaido, Big Mom, mereka sudah mempunyai Hausoku no Haki. Untuk Rock sendiri saya pun sangat yakin lah, dan untuk Shiki, Jo dan yang lain-lain, kenapa sampai disebut oleh Sengoku? Karena saya juga cukup yakin mereka sepertinya punya Hausoku no Haki juga. Makanya di sini saya katakan jika dahulu Davy Backpack pertama adalah dibuat oleh Rocks ini untuk menantang bajak laut kuat yang ada di sana. Hingga akhirnya disitulah Shirohige, Big Mom, Kaido datang. Mereka juga adalah bajak laut penuh harga diri, jadi jelas akan mengikuti aturan yang ada. Bahkan Luffy pun tetap mengikuti aturannya secara fair kan. Jadi dahulu para Yonkou yang hebat itu kalah oleh Rocks ini yang akhirnya buat mereka bekerja di bawah bajak laut Rocks. Dan itulah juga alasan kenapa Sengoku berkata jika Rocks adalah rival terkuat dari bajak laut Roger. Yang berarti dari sisi kemampuan Rocks ini sangat kuat sekali. Hingga akhirnya mereka harus bekerja di bawah Rock sampai Rock sendiri dikalahkan. Dan itulah yang terjadi di insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Makanya saat Rocks kalah, bahkan di sini Sengoku berkata dia sudah mati, seluruh bajak lautnya berpencar dan menjadi bajak laut mereka sebelumnya. Nah, dapatkan masuk akalnya di sini seperti apa? Serta satu hal lagi nih yang cukup mengganjal dan mencurigakan dari yang pernah saya baca adalah kata-kata dari Shirohige kepada Seng saat pertemuannya dahulu. Di situ Shirohige berkata ketika melihat wajah Seng ini bahwa melihat wajahmu membuat lukaku terasa sakit kembali. Luka yang saya dapatkan dari orang itu. Pasti banyak nih yang ngira jika luka yang dimaksud adalah luka dari Teach karena melihat bekas luka di mata Seng ini. Tapi ini yang menurut saya paling tidak mungkin nih. Apa dengan itu berarti Teach berhasil ngelukain Shirohige? Wah, ini sih sangat aneh sekali. Padahal dikatakan sehabis membunuh Starch saja, Teach langsung kabur ke laut. Makanya akhirnya Ace yang mengejarnya kan, bukan Shirohige sendiri. Yang berarti logik jika Teach ini berhasil melukai Shirohige sangatlah tidak mungkin. Atau ada yang bilang juga jika itu adalah luka dari Goldie Roger karena Seng sebelumnya kru dari Roger. Ini juga kurang nih. Pertama, kita pun tahu lah ya hubungan sahabat di antara Roger dan Shirohige, yang berarti dari 23 tahun yang lalu sebelum timeline Shanks bertemu Shirohige, lebih tepatnya saat Roger sebelum dieksekusi lah, mereka sudah sangat dekat sekali. Jadi cukup aneh jika akhirnya Shirohige membawa-bawa kembali atau mengungkit kembali luka yang dibuat oleh Roger. Serta di chapter itu juga pertama kali disebutkan Shanks adalah kru dari Roger waktu masih kecil. Apa ini Shirohige berkata him atau orang itu yang sangat mencurigakan jika akhirnya nama Roger disebutkan juga. Nah, ini sebenarnya akan masuk ke teori lain di mana him di sini adalah Rocks the Shebek yang notabene luka yang diterima oleh Shirohige waktu kalah melawan Rocks ini tepatnya di permainan Davy Backpack. Dan jika begitu, maka kemungkinan Shanks adalah anak dari Rocks ya.
Wah, ini seperti yang tadi saya bilang, ini akan masuk ke teori lain yang sudah pernah saya bahas juga di video ini. Mungkin kalian bisa cek jika penasaran apakah Shanks benar-benar anak dari bajak laut Rocks. Nah, jadi itulah menurut saya untuk video kali ini. Kira-kira menurut kalian bagaimana ya Rocks mendapatkan kru hebat-hebatnya itu? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan sebelum video ini berakhir, ada satu iklan menarik nih untuk kalian. Lebih tepatnya, merchandise dari DNM.merch. Ingat, masa pre-order ini eksklusif hanya untuk 100 produksi saja. Jadi, jika kalian sudah melewati masa pre-order ini, kalian tidak akan mendapatkan desain yang sama seperti ini. Kalian termasuk satu dari 100 orang yang mempunyai desain keren dari DNM.merch ini. Nah, selain dari kaosnya, kalian juga akan mendapatkan hal-hal lain di boxnya tersebut. Pertama, box Poneglyph yang sangat keren ini akan berisi kaos yang tadi saya bilang. Lalu juga ada bookmark atau pembatas buku dan juga stiker yang sangat keren gabungan dari Shanks dan Franky ini. Apalagi jika kalian membelinya secara bundle untuk desain Shanks dan Franky, kalian jelas akan mendapatkan diskon yang cukup menarik. Nah, buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Nah, jadi itulah, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.